warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PMI 1A akan menyajikan video guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi oleh Bapak Diki Andika MSI. Dalam video ini, kami akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan sebuah isyarat atau silent language. Melalui komunikasi nonverbal, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, sentuhan or haptic. Sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan. Misal, berjabat tangan menunjukkan keramahan seseorang. Yang kedua adalah komunikasi objek. Komunikasi objek berfokus pada penampilan seseorang, baik itu dari segi pakaian, gaya rambut, atau aksesoris yang digunakan. Penampilan dapat menentukan reaksi, interpretasi, dan penilaian kita terhadap seseorang. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah kronemik. Kronemik merupakan komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, mahasiswa dalam menghargai waktu. Yang keempat adalah proksemik. Proksemik merupakan bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat dan lokasi atau posisi kita berada. Jarak ini menentukan seberapa dekat keakraban kita dengan orang lain. Richard West dan Lynn Turner pada Introducing Communication Theory tahun 2007 membagi zona proksemik menjadi 4, yaitu yang pertama, jarak intim 0 sampai 45 cm. Yang kedua, jarak personal 45 sampai 120 cm. Yang ketiga, jarak sosial 120 sampai 360 cm. Dan yang terakhir adalah jarak publik atau lebih dari 360 sampai 750 cm. Yang kelima adalah vokalik atau paralanguage. Vokalik merupakan unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Misal, nada suara, nada bicara, keras atau lemahnya suara, cepat atau lambatnya berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Jenis komunikasi nonverbal yang terakhir adalah kinestetik atau gerakan tubuh. Kinestetik terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, emblem, gerakan tubuh yang dapat diterjemahkan secara langsung pada pesan verbal tertentu. Misalnya saja mengangguk tanda setuju dan meletakkan jari telunjuk di sini di depan mulut tanda jangan berisik. Yang kedua, ilustrator, yaitu gerakan tubuh yang memperkuat dan mempertegas pesan yang akan disampaikan. Misalnya saja memberi tanda sebuah tangan bahwa seseorang itu gemuk atau seseorang itu kurus. Yang ketiga adalah effect display, yaitu gerakan tubuh khususnya mimik wajah yang memperlihatkan emosi dan perasaan seseorang. Apakah ia sedang marah, gelisah, bingung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah regulator, cara kita mengendalikan pembicaraan orang lain. Bagaimana respon kita, apakah kita memperhatikannya dengan baik. Yang kelima, adaptor, gerakan tubuh yang dilakukan untuk memuaskan fisik dan mengendalikan emosi. Misalnya saja menggerak-gerakkan pensil, menggaruk-garuk kepala ketika cemas atau bingung. Adapun fungsi dari komunikasi nonverbal menurut Mark Knapp menyebutkan bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah repeating atau repetisi. Maksudnya adalah mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya misalnya menganggukkan kepala ketika Anda mengatakan iya atau sebaliknya menggelengkan kepala Anda ketika mengatakan tidak. Fungsi yang kedua adalah
substitusi atau substitusi. Maksudnya adalah mengganti lambang-lambang verbal. Contohnya misalnya menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap ke depan sebagai pengganti kata tidak ketika misalnya seorang pedagang menghampiri Anda untuk menjajakan dagangannya. Atau contoh yang kedua, menyatakan rasa haru tidak dengan kata-kata melainkan dengan mata yang berlinang-linang. Contoh yang lain, Anda tidak perlu mengatakan kata menang, cukup hanya mengacungkan dua jari membentuk huruf V, itu bermakna victory atau sebuah kemenangan. Fungsi yang ketiga adalah contradicting atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya misalnya ketika seorang suami mengatakan bagus, ketika istrinya meminta komentar dirinya terhadap pakaian yang baru saja dibeli olehnya, sambil mata sang suami itu terpaku pada sebuah koran yang dibacanya. Atau seorang kekasih mengatakan dia sedang baik-baik saja, tetapi kalau dilihat dari raut wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kemudian yang keempat adalah complementing atau komplement. Maksudnya adalah melengkapi, menyempurnakan, atau memperkaya pesan atau makna nonverbal. Contohnya misalnya melambaikan tangan Anda ketika mengatakan selamat jalan, atau memberikan pelukan ketika Anda mengatakan rasa cinta kepada kekasih Anda, orang tua Anda, dan yang lain-lain. Kemudian yang kelima adalah accenting atau aksentuasi. Maksudnya adalah mempertegas atau menggarisbawahi pesan verbal. Contohnya misalnya seorang mahasiswa membereskan buku-bukunya, melihat jam yang ada di tangannya ketika jam kuliah sudah berakhir atau akan berakhir, sehingga dosen sadar diri dan segera menutup kuliahnya. Jadi, keduanya, komunikasi verbal dan nonverbal, kurang dapat beroperasi secara maksimal jika dipisah. Jadi, keduanya membutuhkan satu sama lainnya guna membangun komunikasi yang lebih efektif lagi. Karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikatif, yaitu suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja atau tidak yang bertujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga dapat diterima secara sadar. Contohnya adalah seorang mahasiswa yang memandang keluar jendela saat berada di kelas yang menunjukkan perasaan bosan. Kemudian yang kedua adalah kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang yang lain memiliki kesamaan. Contohnya, cara berdiri, cara duduk, cara bersuara, logat berbicara, dan kesamaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu artifaktual. Nah, artifaktual berarti komunikasi nonverbal dapat berupa artefak atau suatu benda. Contohnya, seperti tata rias, tata busana, mobil, jenis rumah, bahkan jam tangan. Nah, yang selanjutnya yaitu konseptual, yaitu komunikasi nonverbal terjadi dalam suatu konteks. Contohnya, menggebrak meja saat mendengar berita kematian tentu berbeda makna dengan menggebrak meja saat berpidato. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu paket. Berarti komunikasi nonverbal merupakan sebuah paket dari suatu kesatuan. Contohnya, jika orang sedang marah, maka mukanya bisa memerah atau menggenggam tangan atau mukanya menegang dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya di sini memiliki makna bahwa komunikasi nonverbal dapat menunjukkan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Contohnya, seorang pembohong jika sedang berbohong maka akan melakukan banyak gerakan atau hal-hal yang tidak biasa dia lakukan. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal dikendalikan oleh aturan, yang berarti di situasi atau keadaan tertentu komunikasi nonverbal dapat digunakan atau menyesuaikan situasi dan kondisi. Contohnya, kita boleh mengedipkan mata saat sedang bercanda, tidak boleh mengedipkan mata saat berbicara dengan orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.